Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang belajar tema bersama Pak Firman. Hai anak-anakku yang super, bagaimana kabar kalian? Pak Firman harap kalian di rumah baik-baik saja dan terus semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran keempat. Ada yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya tentang sebuah cerita tentang nelayan? Ya, ada yang masih ingat? Betul, gotong royong di kampung nelayan. Merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa ya? Ya, sila ketiga. Lah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sebuah cerita. Kita cari unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Bapak harap dengan pembelajaran hari ini kalian bisa mengerti unsur-unsur dari sebuah cerita pendek dan juga pengamalan Pancasila. Unsur intrinsik dalam cerita adalah unsur-unsur yang membangun cerita tersebut. Ada beberapa unsur intrinsik. Di antaranya yang pertama adalah judul. Judul berkenaan dengan tema yang akan dibahas. Contoh judul adalah nama sebuah cerita. Contohnya judul ikan gabus. Ada yang kemarin kita bahas judulnya gotong royong kampung nelayan. Betul. Setelah judul ada yang namanya tokoh. Tokoh adalah subjek, tokoh adalah orang yang diceritakan. Di kampung nelayan tokohnya siapa? Ayo. Pak Eko. Ya, betul, menjadi tokoh utama Pak Eko. Setelah tokoh ada latar tempat di mana cerita tersebut, latar waktu kapan terjadinya, ada juga latar suasana, ramai, suasana seram. Setelah latar ada namanya alur, bagaimana alur cerita tersebut, bagaimana awal dari cerita, bagaimana akhir dari cerita. Dan perlu diingat dan terakhir adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Contohnya bacaan kemarin, contohnya pada gotong royong kampung nelayan, apa ya amanat yang kita dapat? Yang tahu? Ya, betul. Gotong royong, bekerja sama. Pekerjaan akan menjadi ringan. Termasuk pengamalan Pancasila sila keberapa ya? Sila ketiga dengan simbol pohon beringin. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Anak-anakku yang luar biasa, sampai di sini apa ada yang masih bingung tentang unsur-unsur intrinsik? Baiklah, untuk memperdalam pemahaman kalian, Pak Firman punya LKPD. Di dalam LKPD ada sebuah cerita. Dengan diskusi, kalian bahas bersama kelompokmu untuk mencari unsur intrinsiknya dan pesan moral pengamalan Pancasila apa yang ada di dalam cerita tersebut. Setelah diskusi, kita bahas, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Selamat berdiskusi, selamat mengerjakan. Terima kasih anakku, kalian luar biasa. Semua berdiskusi dengan baik. Dari hasil diskusi, kita bisa tarik kesimpulan tokohnya adalah Nenek Ija dan Pak Tulus. Sifat tokoh Nenek Ija mandiri, Pak Tulus suka menolong. Tempat kampung Serehwangi. Awal cerita kedekatan warga Serehwangi.
Akhir cerita, tegur sapa membangun kepedulian. Pesan moral, kita harus saling membantu dalam kesulitan. Kita harus bersatu menjaga kerukunan. Hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Pak Tulus peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. Pak Tulus dengan ikhlas menolong warganya. Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Dengan membantu warganya, Pak Tulus mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua dan juga sila ketiga. Hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga Kampung Sirihwangi berdasarkan cerita di atas, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Ketika berpapasan, mereka saling menegur. Warga yang akan berganti menjaga nenek Ija sampai pulih. Semua sukarela membantu. Sikap baik apa saja yang dapat dicontoh dari warga Kampung Sirihwangi? Saling bertegur sapa, saling menolong, peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya, anak-anakku yang super, tak terasa waktu berjalan lebih cepat dari biasanya karena Pak Firman senang belajar bersama kalian. Pada pelajaran hari ini, apa ya yang kita dapat? Ada yang bisa menyimpulkan? Boleh kelompok, boleh. Individu, boleh. Ya, betul. Unsur intrinsik dalam sebuah cerita adalah unsur-unsur yang membentuk cerita tersebut, terdiri dari judul, tokoh, latar, alur, bagaimana cerita awal, bagaimana cerita akhir, kemudian ada amanat cerita, pesan moral dari cerita tersebut. Berhubungan dengan pesan moral pasti selalu berhubungan dengan pengamalan Pancasila sila keberapa sesuai dengan cerita tersebut. Sila ketiga berhubungan dengan gotong royong, kerjasama, cinta tanah air, apalagi? Dan ya betul, menjaga kerukunan saat bermain. Boleh, bagus, terima kasih. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan kalian, Pak Firman sudah siapkan lembar evaluasi melalui Google Form. Pak Firman taruh link di bawah ini. Kalian kerjakan dengan baik, jangan lupa tulis nama dan nomor absen. Kalian kerjakan sendiri. Pak Firman yakin kalian pasti bisa. Kalian anak yang jujur dan percaya diri. Pak Firman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.